Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil wa bis sanadi muttasil al imam al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Jami' At-Taqwa min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtana za'imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Masjid Jami' At-Taqwa. Ishfi'na ya syafi, ishfi'hum ya syafi, ishfi'ha ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Jami' At-Taqwa, Bapak-bapak hadirin keluarga besar Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid At-Taqwa yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan bapak-bapak hadir di Masjid At-Taqwa pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya saleh, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Diucapkan terima kasih kepada bapak-bapak berkat pertolongan Allah dan izin Allah serta doa bapak-bapak sekalian. Istri saya hari Kamis yang lalu telah melangsungkan operasi jantung dan alhamdulillah sudah kembali ke rumah dengan selamat gitu. Ya, semoga doa-doa bapak, ya, perhatian, atensi dan lain-lain dibalas Allah dengan balasan berlipat ganda. Bapak hadirin sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan makalah keempat dari bab yang keempat, bab rubai dari kitab Nasail Ibad. Wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat katanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Al-kawakibu amanun li ahli sama, katanya.
bintang-bintang itu menjadi keselamatan, aman li ahli sama, bagi penghuni langit, malaikat maksudnya. Fa idzan tatharat, maka apabila telah jatuh bintang-bintang itu, ay tafarraqatil kawakib, bintang itu sudah tidak lagi pada posisinya, tidak lagi beredar sesuai dengan ketentuan Allah, kanal qadha, maka terjadilah putusan Allah, ail hukmul ilahi, yakni hukum ilahi ala ahli sama, terhadap penghuni langit itu. Apa itu katanya? Minal infitar, yaitu terbelahnya langit. Kalau langit sudah terbelah dua, itu alamatun min alamatil qiyamah, salah satu tanda akan datangnya kiamat. Kan ada di Quran, idzas samaa'un fatarat, ada kan? Wa idzal kawakibun tatharat, apabila langit sudah terbelah dua, itu ada garis yang membentang sangat jelas, itu sudah tanda kiamat, kiamat kubro katanya gitu. Kenapa? Karena posisi bintang-bintang yang sekarang selama ini masif itu menjadi tidak lagi pada posisinya. Kalau sudah tidak lagi pada posisinya, maka akan terjadi ketidakseimbangan gitu. Kalau tidak seimbangan, benturan gitu. Kalau benturan ya kiamat gitu. Itu disebut al-qadha, putusan Allah sudah berlangsung gitu. Watai katanya, dan dilipat gitu. Jadi langit itu kayak kitab dilipat gitu, kiamat gitu. Wa mautil malaikah, dan matinya para malaikat tuh. Kalau langit dilipat, ditilep gitu, digulung, mati malaikatnya. Kalau mati malaikat, kiamat gitu. Fiha, yang ada di langit. Ya, dalam kitab lain dikatakan malaikat itu kerjanya ada di langit, beramalnya ada di bumi gitu. Ada di tempat-tempat lain, di aras, di lauhil mahfud gitu. Aras, lauhil mahfud dianggap langit semuanya. Jadi kalau langit sudah terbelah dua, ya, ditandai dengan bergesernya posisi planet di bintang yang jumlahnya banyak. Ada informasi menyebutkan satu lapis langit, satu galaksi. Galaksi itu klaster yang membentuk ikatan planet-planet yang jumlahnya 100 miliar planet. Padahal Allah telah menciptakan sab'a samawat. Sab'a menurut Imam Tantawi Jauhari dalam tafsirnya, satu lapis langit itu satu galaksi gitu. Sab'a samawat, 7 lapis langit, bukan 7 begini kalau menurut Profesor Tantawi Jauhari. Ya, yang dimaksud 7 langit, 7 lapis langit, kasrah, banyak. Jadi langitnya yang telah diciptakan Allah banyaknya 100 miliar galaksi. Tuh. Kalau satu galaksi isinya 100 miliar planet, kalau seluruh langit yang ada di alam semesta ini dihitung, seluruh planet termasuk bintang, bulan, matahari, 100 miliar kali 100 miliar. Kalau itu benturan, la haula wala quwata illa billah. Itu. Selama dia tetap pada posisinya, amanun li ahli sama, aman penduduk langit. Kalau dia sudah bergeser, sudah berjatuhan, tidak pada posisinya, udah kiamat itu. Ini juga menjadi jawaban terhadap misteri dan problem yang diajukan oleh banyak orang dari zaman Aristoteles, Socrates, Pythagoras. Apakah langit ini akan ada sebegini-begini selamanya atau akan ada akhirnya? Kalau menurut Quran, ila ajalin musamma, ada batasnya gitu.
Kenapa ada batasnya? Karena yang baqo, yang tetap, yang kekal cuma satu, Allah. Allah wujud, qidam, baqo dia. Karena dia yang baqo cuma Allah, maka yang selain Allah hadir, berubah. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan, apakah alam semesta akan binasa? Jawabnya akan binasa. Yang tidak binasa cuma satu, Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kalau begitu gimana? Menurut hadis ini, kiamat pasti. Akan ada hidup lagi setelah hari kiamat. Ada hidup baru gitu. Hidup yang lebih kekal, hidup yang sesungguhnya hidup. Nah, kalau begitu, siap nggak siap? Mesti siap kita. Bakal ada kiamat itu mesti kita siapin. Bagaimana siapnya? Bil iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh. Kapan? Dari sekarang. Tuh, kita kan nggak tahu kapan kiamat. Nabi aja nggak bisa mastiin tahun berapa. Pada kita, gitu. Tapi tanda-tanda begini sudah menjadi informasi yang sangat jelas bahwa kiamat pasti. Gitu. Kalau begitu, jadi sekarang dah nyelengin biar banyak. Kalau dalam perspektif sufisme, hidup itu mencetak kebaikan. Satu detik yang kita keluarkan mesti ditukar dengan amal soleh. Kata Imam Ghazali, anfasukum jauharatukum. Nafasmu itu permata kamu, berlian kamu. Begitu kita bernapas, kita ngebuang satu berlian tuh, yang nggak bisa balik lagi. Makanya mesti ditukar. Ditukar dengan apa? Dengan amal yang nilainya lebih mahal dibandingkan berlian. Dalam bahasa yang lebih vulgar lagi, jangan buang-buang umur. Setuju nggak? Jangan dihambur-hambur di umur. Umur cuma segini-gininya. Makin lama makin habis. Kalau kita pakai terus lama-lama habis. Ya sekarang segini, besok segini, lama-lama nyampe di ujung. Gitu. Kalau gitu gimana? Siap. Gitu. Jangan dihambur-hambur umur. Gitu. Cetak kebaikan. Gitu. Begitu kita bernafas, ditukar dengan amal soleh. Gitu. Sehingga 24 jam itu sebetulnya buat Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Gitu. Udah nggak pantas deh. Mau kemana kau ngaji? Gitu. Karaokean, ya Allah. Gitu. Mau kemana babe? Pasang wahwe, ya. Udah bukan zamannya dah. Setuju nggak? Udah nggak pantas. Tuh. Rambut udah warnanya, betul kagak? Udah CB kalau orang sono bilang. Udah pantas, udah Allah aja difokus nih. Tidak berarti sholat terus, bukan. Amal soleh itu bisa baca macam-macam, ngurus keluarga, ngurus masyarakat, ngurus bangsa negara, bahkan gitu. Itu semuanya amal soleh. Kerja, dagang, usaha, itu amal soleh semua, asal niatnya karena Allah. Bapak bekerja, berdagang, bisnis, macam-macam. Kalau niatnya karena Allah, dengan sebab itu kita bisa dapat hidup yang baik, anak istri bisa hidup sehat, bisa ibadah. Pahalanya tikel-tikel tuh. Ini poin pertama nih. Yang kedua nih kata Nabi, wa ahlu baiti katanya, dan ahli rumahku katanya, dzurriyyati keturunanku katanya, amanun li ummati adalah keamanan bagi umatku katanya. Maknanya apa? Fa idza zala, maka jika telah hilang ahlu baiti keturunanku, kanal qada ala ummati, maka terjadilah putusan Allah terhadap umatku katanya. Min zuhuril bid'ah, yaitu nampaknya bermacam-macam bid'ah katanya. Wa ghalabatil ahwa, orang katanya terkalahkan oleh hawa nafsu. Yang bid'ah itu sesuatu yang baru gitu, yang tidak ada
petunjuknya dari Quran dan hadis. Kalau baca Fatihah sebelum ngaji ada dalilnya. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Ada dalilnya dong. Kan dalam surah Al-Maidah kan ada, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan yang dengan jalan itu mendekatkan kamu kepada Allah. Jadi cari wasilah gitu. Namanya tawassul. Mencari wasilah dengan bertawasul itu mesti dengan amal soleh. Berdasarkan hadis, misalnya hadis Bukhari Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 3 orang yang masuk ke dalam, masih ingat ya, ke dalam gua gitu, pintunya ketutup, nggak ada pilihan lain kecuali dia berdoa gitu, karena nggak bisa keluar, dia mati kalau dalam itu. Berdoa pada Allah dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Dengan izin Allah, setiap yang 3 orang itu berdoa, Allah geser tuh pintunya. Doa lagi, yang kedua bergeser lagi, ketiga keluar gitu. Tapi dengan amal soleh. Baca Fatihah amal soleh. Kedengeran nggak? Takut amat nyautinya nih. Iya. Baca Fatihah kan tilawatul Quran. Tilawatul Quran amal soleh. Jadi ngikutin dalil itu, jangan dibilang nggak ada dalilnya. Bahwa ada orang nggak biasa baca Fatihah sebelum ngaji, bukan berarti orang baca Fatihah jadi bid'ah, karena dia nggak biasa, nggak terbiasa. Kedengeran ya? Jadi jangan takut, Pak. Saya kalau mau ngajak Bapak nyemplung ke neraka, ngapain kemari? Mendingan nangkring di rumah saya. Betul kagak? Makanya doain tadi semua saya doakan semuanya masuk surga. Jelas tuh? Lu jangan ngaji di atak, lu gurunya ngajarin bid'ah, kata dia. Paham kagak? Ada dalilnya, ada hadisnya, ada ayatnya. Jadi jangan ragu. Bismillah. Kenapa kita baca Fatihah tadi? Supaya doanya dikabulin, ilmu yang kita dapat manfaat, kan begitu bukan? Kita lanjut lagi katanya. Waqtilafil aqaid, berbeda-bedanya katanya akidah, kepercayaan orang. Itu benar itu. Begitu Rasulullah wafat itu, maka terjadi banyak firqah gitu. Kata Nabi, nanti orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani terbelah-belah 72 golongan. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Sedangkan umatku akan terpisah, terbelah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya bakal masuk ke dalam api, illa wahidah, kecuali satu. Yang mana itu yang satu ya Rasul, kata sahabat? Al-firqah an-najiyah. Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya lakukan ditiru oleh umatku gitu. Wa ashabi, dan dilakukan oleh sahabatku, dijalankan oleh umatku, dialah yang bakal selamat katanya gitu. Ma ana alaihi artinya apa? Ahlus sunnah, mengikuti sunnah Nabi gitu. Washabi, dan mengikuti sunnah sahabatku al jamaah. Jadi yang bakal selamat aman ahlus sunnah wal jamaah, amin. Pelan amat, kayak nggak yakin. Setuju kagak? Yang ngaji kan mesti pakai keyakinan dong. Kalau nggak yakin, mundur maju, ngaji kagak gitu. Terus apalagi kita wadzuhurir Rum, dan mengalahkan orang Romawi gitu. Di zaman Nabi itu ada negara-negara gitu. Di sebelah kiri ada Romawi, di sebelah kanan ada Parsi gitu. Di ujung ada Cina gitu. Jadi 3 negara ini besar gitu ya.
Nanti katanya gulibatir Rum, Romawi yang begitu perkasa akan bisa dikalahkan. Kalau itu sudah terjadi, ya kiamat. Udah unggul gitu Islam gitu. Kalau gitu gimana? Ya siap nggak siap, mesti siap. Setuju nggak? Setuju atau tidak setuju, kita mesti siap. Jadi kalau gitu gimana? Bismillah. Kita nggak tahu nih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau besok. Jangan besok, ntar sore kita nggak ngerti. Setuju nggak? Kalau gitu gimana? Jangan buang-buang umur. Pakai umur dengan sangat baik, didistribusikan untuk kepentingan yang sangat produktif, masa depan yang lebih cemerlang. Apa itu? Akhirat yang bahagia. Kalau dalam perspektif tasawuf, bukan cuma masuk surga, kita mau ketemu Allah di sono gitu. Amin. Bukan cuma masuk surga, ketemu Allah gitu. Ketemu Allah lebih indah, lebih nikmat, lebih senang, lebih bahagia dibandingkan masuk surga. Masuk surga indah, lebih indah lagi ketemu yang punya surga dong. Apa mungkin orang bisa ketemu Allah? Jawabannya bukan tidak mungkin, faktanya bisa orang ketemu Allah. Nabi Idris masih hidup naik ke langit. Masih hidup. Kalau ada orang meninggal naik ke langit tidak aneh. Masih hidup bisa naik ke langit. Nabi Isa masih hidup diangkat ke langit. Nabi Muhammad masih hidup diangkat ke langit, ketemu Allah, balik lagi cerita. Udah ketemu Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Nabi baca gitu, ucapkan begitu. Allah merespon, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi merespon lagi, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Gitu. Dalam hadis Muslim, dalam tafsir Jalalain itu dikatakan, setelah Nabi mengucapkan, seluruh langit dan bumi serta makhluk yang ada di alam semesta ini langsung merespon itu, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau gitu sudah pernah ada orang bisa ketemu Allah. Mana ayatnya? Kan seorang sekarang mana dalilnya? Betul enggak? Ada di Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat banyak orang yang wajahnya nadhirah, berseri-seri. Berseri-seri kan karena senang gitu. Kenapa dia senang? Kalau bahasa kampung sumringah. Bahasa apa itu sumringah? Sedang tuh wajahnya dia gitu. Ila rabbiha nadhirah, karena memandang Tuhannya. Nadhirah, nadhara, memandang, melihat. Kalau gitu Allah bisa dilihat. Pertanyaannya, kenapa sekarang nggak bisa dilihat? Allah sengaja memang menghijab dirinya dengan 70.000 lapis nur. Nggak disebut sama Nabi satu lapis nur berapa juta kilometer, nggak dikasih tahu. 70.000 sengaja Allah tutup zatnya itu supaya beriman. Dati Allah singkap tuh hijab itu, Allah perlihatkan zatnya. Buat siapa? Buat yang dikasih, dicintainya. Siapa tuh? Orang yang ketika di dunia beriman, beramal soleh, dan disebut al-abrar. Ada kan? Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang yang abrar, yang hidupnya mencetak kebaikan, lafi naim, hidup dalam kesenangan yang sempurna. Itulah orang at-taqwa. Amin ya. Mudah-mudahan ya. Bagaimana kalau kita minum dulu nih? Minum dulu lah nih. Ini ngaji terlalu tegang nih, cerita-cerita begitu tuh ah. Cerita-cerita kiamat, mati segala macam. Kita lanjut lagi. Poinnya ketiga nih dari hadis Nabi ini. Wa ana, dan saya, kata Nabi, amanun li ashabi,
adalah keamanan katanya bagi sahabat-sahabatku katanya gitu. Maksudnya selama Nabi masih ada, sahabat tuh kalau ada masalah nanya langsung sama Nabi gitu. Setiap ada persoalan sahabat langsung nanya sama Rasulullah karena ada Rasulullah gitu. Kalau ada persoalan, ada perkara, langsung bertahkim pada Rasulullah. Wa idza dhahabtu, apabila saya sudah pergi, kata Nabi, ayil mittu, katanya saya wafat, kanal qadha ala ashabi, maka terjadilah putusan Allah terhadap sahabat-sahabatku, katanya. Apa itu? Minal fitani, timbulnya berbagai fitnah. Tuh. Bener Pak, muncul berbagai macam fitnah, bencana, persoalan gitu. Nabi wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di Madinah gitu. Ya. Orang ketika Nabi wafat, orang sudah, para sahabat mempersoalkan siapa yang akan memimpin umat Islam nih. Dipersoalkan terus. Dari Muhajirin bawa kalau bahasa kita bawa calonnya, bawa jagonya. Dari Madinah orang Ansor juga bawa calonnya itu. Terus musyawarah diskusi sampai hari Rabu baru putus. Ditetapkanlah secara bersama-sama gitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, menggantikan Rasulullah di bidang kepemimpinan, bukan kenabian. Nabi selesai dengan wafatkan Nabi Muhammad gitu. Kedengaran ya? Yang mimpin, yang mengarahkan, yang memberikan panduan kepada umat Islam, para sahabat itu. Ketika Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi pemimpin secara aklamasi, ada nih sekelompok orang yang nggak demen. Dia nggak suka sama Abu Bakar gitu. Dia memisahkan diri gitu dari kelompok umat yang begitu banyak. Nggak mau bergaul, nggak mau nyampur katanya. Kenapa? Abu Bakar sudah kafir. Bisa tangkap itu? Udah mulai ada tuh persoalan gitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian wafat, digantikan Umar. Umar juga kafir juga katanya gitu. Namanya kelompok ini nih. Gitu. Digantikan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga kafir juga dia bilang. Menurut dia. Kedengeran ya? Menurut orang-orang ini gitu. Padahal Sayyidina Utsman itu hafal Quran Pak, khatibul Quran, yang selalu menuliskan Quran. Kalau ada Quran diturunkan, Utsman dan nyatet gitu. Makanya Quran yang kita baca tiap hari disebut Al-Mushaf Al-Utsmani, Mushaf Utsmani gitu. Ada barisnya kan? Tadinya nggak ada barisnya tuh. Zaman Sayyidina Abu Bakar nggak ada barisnya, Sayyidina Umar nggak ada barisnya. Begitu Sayyidina Utsman menjadi khalifah, dia bilang, bagaimana kalau kita kasih baris nih Quran, supaya orang yang akan datang bisa baca Quran. Kalau A fathah, kalau I kasrah, kalau U dhammah, kalau panjang dikasih mat gitu atau berdiri gitu. Kalau tasydid dikasih itu. Dikasih baris dengan harapan nanti orang yang akan datang bisa baca. Kalau Bapak ke Masjid Nabawi di lantai 3 ada perpustakaan gitu, Al-Kutubul Qadimah, kitab-kitab kuno. Salah satu yang ditampilkan itu Quran yang di zaman Nabi di atas batu. Nun nggak ada titiknya Pak. Ba nggak ada titiknya. Nggak ada barisnya. Kalau ada barisnya mendingan. Nggak ada titiknya, nggak ada barisnya. Saya bilang sama mudirnya tuh, direkturnya, kaifa naqra, bagaimana kita bisa baca nih kalau begini katanya. Itu sebabnya ente, kata dia, mesti berterima kasih Sayyidina Utsman yang besar jasanya menggagas untuk dikasih baris. Dalam hati saya masih ada barisnya, orang masih gujala gajluk. Ada nggak begitu? Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang hidup dimatiin sama dia. Tuh.
apalagi nggak ada warisnya. Maknanya Sayyidina Utsman tuh jasanya besar. Ini karena orang nggak suka nih, kelompok ini nggak suka nih Sayyidina Utsman, dibunuh Sayyidina Utsman tuh lagi sholat tahajud. Coba tuh Pak, jadi waduh tajam sekali tuh, runcing sekali tuh. Sama-sama muslim, yang muda muslim juga. Coba tuh Pak. Sayyidina Utsman wafat, dipilihlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, dihabisin juga di padang Karbala. Wafat juga Sayyidina Ali. Ini tadi nih, fitnah demi fitnah. Mudah-mudahan kita selamat ya. Ini orang at-taqwa semua saudara deh nih. Setuju nggak tuh? Ya saudara gitu. Yang asli Kelapa Dua dengan yang datang dari luar saudara. Setuju nggak? Tuh, jangan dibeda-bedain. Gitu. Dulu zaman Nabi tuh begitu Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, yang Nabi lakukan mempersaudarakan orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah, muhajirin namanya, dengan orang Madinah yang masuk Islam, Ansor. Kamu sama ini saudara, kamu sama ini saudara ya, ini saudara, gitu kata Nabi. Padahal yang satu aslinya Mekah, yang satu asli Madinah. Supaya apa? Supaya kompak gitu. Setuju nggak? Kalau kita sudah mulai dendam, marah, benci, udah mulai itu alamat pecah. Setuju ya? Kalau ngaji tasawuf semua orang saudara. Betul kagak? Saudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara dengan muslim yang lain. Sukunya apa kayak nggak ada urusan. Dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, asal muslim saudara. Jelas? Wal huruf, peperangan. Bener. Begitu Nabi wafat, perang terjadi berkali-kali. Wartidat katanya, orang banyak murtad. Coba itu. Manirtadda, orang-orang yang murtad, waqtilafil qulub katanya. Dan perselisihan manusia dengan orang lainnya gitu. Mudah-mudahan kita selamat ya. Pokoknya sama-sama takwa, nggak usah tukaran. Apa tukaran? Berantem. Setuju ya? Terus yang keempat nih kata Nabi nih, wal jibalu amanun lil ahlil ard katanya. Dan gunung-gunung itu adalah keamanan bagi penduduk bumi. Gimana maksudnya? Bumi ini diciptakan Allah nggak bulat kayak gundu. Masih ingat nggak gundu? Bulat ya. Bulat kan licin dia. Kalau gundu kan kelereng tuh bulat licin. Allah bikin bumi nggak licin. Ada aja yang ngejendul tuh. Ada gunung, gitu kan? Ada gunungnya tinggi, ada yang rendah, gitu. Pertanyaan, buat apa ada gunung? Sehingga bumi itu jadi tidak licin, katanya. Supaya bumi ini, penduduk buminya aman, gitu. Sehingga muternya itu siem dia, gitu. Fa idza dhahabat, apabila sudah hilang gunung-gunung itu katanya, ayil jibal katanya, kanal qadha ala ahlil ard, maka terjadilah putusan Allah terhadap penduduk bumi. Apa itu? Kiamat. Kalau gunung-gunung meletus, kiamat Pak. Betul enggak? Yang bilang siapa? Quran sendiri. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalat insanu ma laha. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Kalau bahasa Kelapa Dua diorak-orak. Bener kagak? Bumi yang segini gede, ada gunungnya, ada apa namanya, gedung pencakar langit, diorak-orak ya rusak dong. Gunungnya meletus gitu. Akibat gunung meletus, tanah terbelah. Akibat tanah terbelah, dari dalam bumi keluar api. Dari laut tumplek ke darat airnya, tsunami. Bukan satu tempat, semua tsunami.
kemana lari kita? Jadi sekali lagi, poin keempat dari hadis Nabi ini mengingatkan bahwa alam semesta fana, yang bako cuman Allah. Kalau begitu, nggak ada pilihan lain buat manusia yang fana ini menyembah Allah. Setuju nggak tuh? Ibadah kepada Allah, nurut sama Allah, udah aman dah. Tuh, kalau kita udah nurut sama Allah, bismillah, disuruh kapan aja pulang siap. Bener nggak? Itu sebabnya makin tambah umur, makin dekat kita sama Allah. Gitu. Alhamdulillah. Setuju deh nih ya? Baik. Udah satu makalah tuh. Kita lanjut lagi ya. Wal maqalatul khamisah, makalah yang kelima katanya. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi hadis terus asar, ucapan sahabat. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, arba'atun minal khisal, ada 4 hal katanya. Pokoknya serba 4 nih, karena babnya bab 44 gitu. Tamamuha bi arba'atin, menjadi sempurna dengan mengerjakan yang 4. 4 hal ini sempurna kalau 4 lain dikerjain katanya. Apa itu katanya? Tamamus salati bisajati sahwi katanya. Pertama, sempurnanya sholat bila dilengkapi dengan 2 sujud sahwi. Sholat itu sempurna kalau disertai dengan 2 sujud sahwi. Pertanyaannya, sholat apa yang mesti pakai sujud sahwi? Hina wujudi sababi sujud katanya. Ketika ada sebab yang mengharuskan kita sujud. Karena klil qauli, seperti katanya ya, pindahnya rukun kauli al-mahallihi, dari tempatnya. Misalnya waktu sujud mestinya kan baca tasbih kan? Iya. Diam aja nih. Udah kecapean kali ya. Waktu sujud kan mesti baca tasbih. Dibaca Fatihah. Pindah tempat. Bukan tempatnya. Kalau Syekh Nawawi bilang, nah, kalau begitu Anda sujud sahwi dong, gitu. Tidak melakukan sesuai dengan yang sepatutnya dilakukan. Baca Fatihah waktu lagi qiyam, waktu berdiri. Udah takbiratul ihram, doa iftitah, baca Fatihah. Dia lagi sujud baca Fatihah. Pindah, gitu. Kalau pindah ya nggak sempurna sholatnya. Kalau kepengen sempurna, 2 sujud sahwi, gitu. Wadzalika, ya, perpindahan ucapan itu imma ayyakunal manqul ruknan, bisa jadi katanya dipindahkannya ialah rukunnya. Baca Fatihah rukun ketika kita sedang berdiri. Au ba'dhan, atau sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau dilakukan maka menjadi sempurna sholatnya. Kalau tidak dilakukan karena lupa, mesti sujud sahwi, gitu. Apa contohnya nih? Misalnya sunnah abad, maaf, dalam mazhab Syafi'i subuh pakai kunut. Tuh, kedengeran nggak tuh? Ya. Kalau kita nggak kunut, mesti sujud sahwi dia. Gitu. Karena sunnah abad, gitu. Farruknu katanya, maka rukun itu yasjudu lidaqlihi mutlaqan, harus bersujud orang yang sholat itu karena memindahkannya ke lain tempat katanya. Wal ba'du, dan sunnah ab'ad katanya, in kana tasyahud awalin kadzalik, seperti kalau meninggalkan tasyahud awal dia mau sujud sahwi. Kedengeran? Misalnya nih Pak, sholat zuhur 4 rakaat kan? Ini masih ngedengerin nggak nih? Jangan sampai saya ngomong sendirian ya. Masih. Ini ngaji-ngaji begini kadang-kadang kurang nyaman di kuping. Sholat zuhur 4 rakaat. Rakaat kedua kan baca tasyahud bukan? Dia lupa.
Udah 2 rakaat dia berdiri aja, Allahu Akbar. Udah berdiri sempurna, udah sedekap baca, ya Allah kenapa tadi gua nggak baca tasyahud? Baru sadar dia. Kalau begini sujud sahwi. Jelas nggak tuh? Kenapa? Karena tasyahud awal ini sunnah abad gitu katanya. Amal kunut, adapun membaca kunut ada tuh keterangannya tuh. Fa in naqalahu katanya, maka jika ia memindahkannya katanya, tidak melakukannya biqasdihi dengan bermaksud katanya, kunut sajada au biqasdi dzikri fala katanya, maka sujud sahwi itu katanya, atau dengan niat zikir maka tidak usah sujud gitu. Misalnya gini, kita ketinggalan sujud, ketinggalan baca kunut atau lupa, udah biasa nih tiap nih sholat subuh pakai kunut gitu, kita lupa, begitu udah sujud rapi, udah sujud duduk, ya Allah tadi kenapa nggak kunut tadi nih gitu. Nah tuh orang diminta sujud sahwi, bisa tangkap nggak? Bagaimana caranya sujud sahwinya? Kan gitu. Sujud sahwinya dilakukan dengan sebelum salam kan baca tasyahud kan? Tuh, fil alamina innaka hamidum majid gitu. Sujud dah, Allahu Akbar. Tuh. Baca tasbih subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali. Duduk, diam sebentar. Tuh. Sejenak, sujud lagi. Baca tasbih 3 kali gitu. Tadi subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali, duduk, diam sebentar, salam. Nah, dengan mengerjakan 2 kali sujud sahwi itu sempurna sholatnya, tamamus sholah katanya. Bisa tangkap nggak? Jadi persoalan nih, gitu. Bagaimana nih kalau kita jadi makmum, gitu? Biasa kita tiap hari di at-taqwa kalau subuh pakai kunut, gitu. Begitu sholat di masjid yang nggak pakai kunut, ada kan? Nggak pakai kunut nih imamnya. Udah nggak pakai kunut, imam nggak ngasih kesempatan. Ada yang nggak pakai kunut tapi ngasih kesempatan kepada makmum. Sami Allahu liman hamidah, dia diam dulu, ngasih kesempatan. Kalau dia diam dulu, kita baca doa. Gitu. Saya kalau di Masjidil Haram di Mekah, Sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua baca doa kunut. Gitu. Kedengeran? Begitu kita Sami Allah berdoa, dia langsung sujud nih imam, nggak ngasih kesempatan. Bagaimana caranya? Nah, baca deh, Rabbik firli ya Ghaffar gitu. Rabbik firli ya Ghaffar, ya Allah ampunilah saya, wahai yang maha pengampun, kata gitu. Nah dengan membaca itu kita sudah dianggap baca sholat, baca kunut gitu. Paham dah nih? Baik. Nah sekarang kita terusin dikit lagi. Para ahli fikih, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua sepakat kunut ada. Kedengeran? Ada, semua 4-4-nya bilang ada nih. Cuman berbeda dalam tempatnya gitu. Kalau Imam Hanafi misalnya mengatakan kunut ada di 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5-5-nya itu Imam Hanafi tuh. Ketika terjadi nazilah, misalnya ada bencana sifatnya nasional itu seluruh negara ini, ya negara kemudian mengatakan baca kunut tuh. Nah, tiap waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Imam Maliki tadi Hanafi, sekarang Maliki. Imam Maliki mengatakan kunut ada waktu subuh. Jadi jangan heran. Jadi kalau mazhab Maliki tetap subuh pakai kunut. Nah, cuma bedanya kalau mazhab Maliki kunut dibaca di rakaat kedua setelah
surat sebelum ruku. Dengeran nggak? Rakaat pertama biasa, rakaat kedua kan Fatihah bukan? Habis Fatihah baca surat. Nah, sebelum ruku dia kunut tuh. Tuh kalau Maliki gitu. Kalau mazhab Syafi'i gitu, kalau rakaat kedua subuh ada kunutnya. Cuma bedanya dengan Maliki, begitu sami Allahu liman hamidah baru doa kunut. Tuh, jelas nggak tuh? Itu Syafi'i gitu ya. Nah, sekarang kita yang keempat nih, mazhab Hambali gitu. Mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Hambali ini muridnya Imam Syafi'i. Tuh. Ya, dalam banyak hal sama pendapat dan paham fikihnya. Untuk yang kunut ini, Imam Hambali mengatakan subuh tidak disunnahkan baca doa kunut, tapi kalau witir wajib kunut. Beneran nggak? Kalau witir mesti kunut ya. Witir Ramadan kayak witir di luar Ramadan mesti kunut. Tuh bedanya tuh. Gitu. Beda. Cuman wajib dia mesti baca kunut kalau witir. Tuh, gitu. Makanya misalnya di Mekah mazhabnya Hambali itu. Sekarang Madinah juga mazhabnya Hambali gitu. Nah, kalau subuh nggak baca kunut dia. Nah, meski begitu imamnya toleran, menghargai. Sampai Allah limana dia diam sebentar, sembari ngasih kesempatan kepada makmumnya untuk yang bermadzhab Syafi'i baca doa kunut gitu. Kedengeran ya? Gitu. Nah, jadi semuanya mengakui ada kunut. Tuh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, cuma beda tekanannya gitu. Jelas? Nah, kalau nggak percaya baca kitabnya dah. Diam aja nih. Betul kagak? Ada kitabnya Pak. Kitab kita Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah, fikih 4 madhab. Tuh. Ada lagi yang paling modern yang ditulis Profesor Wahbah gitu. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu gitu. Ini kitab-kitab masyhur, dibaca orang di mana-mana gitu. Kedengeran nggak? Saran saya agar kita yakin baca tuh kitab gitu. Kedengeran ya? Kalau beragama jangan katanya. Apa katanya? Jangan, baca kitabnya gitu. Kalau kita nggak bisa baca kitabnya, tanya yang bisa baca kitab. Ada nggak tuh keterangan yang tadi tuh saya kasih tahu di fikih 4 madhab gitu, atau di kitabnya Profesor Wahbah dan kitab yang lain itu ada ada ensiklopedia Kuwait, ada Pak, banyak gitu. Jadi Bismillah, beramal mesti yakin gitu, jangan kata orang. Kalau saya bisa tunjukin nanti, kedengeran ya. Terus katanya wal hay'ah. Nah, kalau sunnah hayat, sunnah hayat itu apa? Sunnah yang kalau kita ketinggalan nggak sujud. Misalnya nih, takbir intiqal, takbir perpindahan rukun gitu. Jelas? Misalnya kita habis baca surat tuh, ya kan ruku bukan? Nah, dari baca surat si imam terus ruku kan baca takbir bukan? Itu takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Tuh. Ketika pindah rukun dari berdiri ke ruku disunnahkan baca Allahu Akbar. Tuh. Itu statusnya sunnah hayat gitu. Kedengeran? Sama waktu kita sujud Allahu Akbar, kan begitu bukan? Waktu duduk Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar ketika berpindah rukun itu sunnah hayat. Nah, kalau sunnah hayat, kalau ketinggalan tidak harus sujud sahwi gitu. Alhamdulillah. Cuma sunnah abad saja yang mesti sujud sahwi gitu. Kedengeran ya? Kalau sunnah hayat
mesti sujud sahwi tiap hari sujud sahwi kita. Ada orang imamnya belum apa udah turun aja tangannya. Itu. Imamnya belum nih udah duluin aja, jangan gitu ya. Kadang-kadang Allahu Akbar dia diem aja. Ada nggak begitu? Itu kan sunnah hayat. Kalau ketinggalan dan tidak dibaca, tidak mengharuskan sujud sahwi. Alhamdulillah. Gitu. Katanya, afada Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Begitu yang ditegaskan oleh guru kita, Syekh Ahmad An-Nahrawi, katanya gitu. Sampai sini dulu deh ya. Kedengeran nggak nih? Ini baru satu poin nih Pak. Sempurnanya sholat kalau dengan sujud sahwi, bila ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya nggak usah gitu. Nanti setelah ini kita belajar lagi watamamus saum, sempurnanya puasa bila apa gitu. Minggu depan ngaji lagi dah. Setuju nggak? Alhamdulillah. Tolong ditandain ya. Jadi makalah kelima ya, poin pertama gitu. Jelas? Tadi tentang pembunuhan ini yang apa yang masih di zaman Nabi aja sudah saling pada membunuh terus ini kan. Termasuk dari Utsman bin Affan. Padahal dia seorang gubernur yang ini apa namanya adil segala, tapi pada akhirnya terbunuh saat dia sholat tadi tahajud. Dan di surat An-Nisa itu ayat 92 itu kan tidak sepantasnya sesama muslim membunuh, bisa ada hubungannya gitu. Padahal itu Quran saat itu turun gitu. Dan itu sahabat Nabi saat itu baru aja juga masih istilahnya masih fresh, masih tahu. Bisa dijelaskan Ustaz, itu masih juga membunuh itu sesama muslim. Prinsipnya Islam itu agama yang mengajarkan kedamaian. Ya. Al-Islam huwa as-silm. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Ya orang beriman, katanya, masuklah ke dalam agama Islam yang penuh kedamaian. Itu intinya itu Pak. Karena hidupnya damai, kita mesti membangun hidup bersaudara gitu. Jangan sama orang lain, apalagi sama-sama Islam gitu. Prinsipnya itu, kita saudara gitu ya. Makanya Nabi mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan ansor, orang Mekah dengan orang Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mengajarkan, mengamalkan ayat itu gitu ya. Hidup damai gitu, saling menghargai, menghormati. Kalau dalam praktek sejarah orang tidak melakukan itu, bukan salah Qur'annya. Kedengeran nggak? Bukan salah Qur'annya, hawa nafsunya gede itu. Kenapa Sayyidina Utsman dibunuh? Karena yang bunuh ini punya syahwat kekuasaan yang sangat besar. Ini nggak beres nih orang nih, mesti kita habisin nih gitu. Muslim dikirim tuh dari Mesir 500 orang pasukan untuk membunuh Utsman gitu. 500 orang Pak, banyak kan? Datang ke Madinah, habisin, targetnya habisin. Emang nggak boleh punya kekuasaan? Bagus, berkuasa bagus. Dengan berkuasa itu kita bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada rakyat dan masyarakat banyak gitu. Jadi sarana berbuat kebaikan, pahalanya gede gitu. Tapi untuk bisa merebut kekuasaan, apalagi muslim dengan muslim, nggak boleh dengan membunuh gitu. Bisa tangkap nggak? Diam aja nih. Nanti Bapak baca lagi deh hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, bab tentang pentingnya penguasa yang adil gitu. Nah, di situ ada disebutkan penguasa yang adil kalau dia mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Tuhibunahum katanya, ya, tuhibunakum katanya.
Kamu mencintai dia, dia mencintai kamu, kata gitu. Penguasa yang syiror, yang buruk, yang aimah yang buruk, katanya kalau dia kamu benci, dia juga benci sama kamu, gitu. Udah selesai Nabi menyampaikan hadis itu, terus sahabat bilang, ya Rasulullah, apa sebaiknya kita pecat aja tuh yang begitu? Gitu. Baca tuh hadis sahih Pak, hadis Muslim. Kita pecat aja nih, kita habisin aja. Gitu. Lah, jangan tuh. Maqamas shalah ma'akum. Selama dia masih sholat bersama-sama kamu. Tuh. Sahih Pak hadisnya tuh. Gitu. Artinya apa? Kalau buruk betulin, perbaiki, kasih masukan. Nah, cara dengan menghabisi umat Utsman bin Affan itu cara yang keliru. Gitu. Naudzubillah. Utsman bin Affan ahli Quran Pak, baca Quran terus dia. Tuh, saking asiknya menikmati hafalan Qurannya sambil sholat tahajud. Ada orang datang menghunus pedang, dia tetap aja baca Quran. Dan yang membunuh baca bismillah. Ini ngaji-ngaji bunuh-bunuh nggak enak dah. Enakan kita makan bubur aja deh. Betul kagak? Jadi agama kayaknya serem banget nih. Betul kagak ya? Enak makan-makan bubur aja. Cukup dulu ya. Wah, kelabu sekali tuh Pak kalau cerita-cerita begitu. Ada kitabnya Pak. Saya bisa nerangin itu karena ada kitab-kitabnya. Kita baca doa. Semuanya sehat, panjang umur, kuat iman, giat ibadah, tuh, banyak rezekinya, anaknya nurut, istrinya sayang, keluarganya bahagia, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.